Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Desti Puspitaningsih dengan NPM 19110500047 dari kelas 4E Program Studi Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung. Baik, video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Asep Yusuf Hamdani MSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang upaya-upaya pemeliharaan kesehatan lingkungan, di mana materi yang akan saya jelaskan ini merupakan subbab dari materi kesehatan lingkungan. Baik, langsung saja ke penjelasan materinya. Sebelum saya menjelaskan materi tentang upaya-upaya pemeliharaan kesehatan lingkungan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kesehatan lingkungan. Nah, jadi kesehatan lingkungan menurut WHO adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dengan lingkungannya agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Sedangkan pengertian kesehatan lingkungan menurut HAKLI atau Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungan untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Nah, dari kedua pengertian itu bisa kita simpulkan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya perlindungan, pengelolaan, dan juga modifikasi lingkungan yang diarahkan untuk menuju keseimbangan ekologi pada tingkat kesejahteraan manusia yang semakin meningkat. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari kesehatan lingkungan itu sendiri, lalu keadaan yang seperti apa sehingga suatu lingkungan itu bisa dikatakan sebagai lingkungan yang sehat? Nah, jadi suatu lingkungan bisa dikatakan sehat apabila dia memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat dari kesehatan lingkungan itu ada 3. Syarat yang pertama adalah keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan airnya. Serta ketika air itu dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius, maka air tersebut sudah bisa dikonsumsi dan bisa dikatakan sehat karena bakteri-bakteri yang ada di dalam air tersebut telah mati. Kemudian syarat yang kedua adalah keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang kita perlukan. Contohnya adalah udara yang mengandung banyak oksigen atau O2 dan tidak tercemar dari zat-zat yang berbahaya seperti karbon dioksida atau CO2. Syarat yang terakhir atau syarat yang ketiga adalah keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk pertumbuhan suatu tanaman atau tumbuhan. Dan juga tanah tersebut tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Nah, setelah kita tahu pengertian dari kesehatan lingkungan lalu syarat-syarat suatu lingkungan dapat dikatakan sehat, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yaitu upaya-upaya pemeliharaan kesehatan lingkungan, di mana upaya-upaya yang dimaksudkan di sini adalah tindakan atau perilaku kita sehari-hari guna tercapainya suatu kesehatan lingkungan atau keseimbangan lingkungan itu sendiri. Nah, apa saja sih upaya-upayanya? Yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Tindakan ini terlihat tindakan yang begitu mudah, namun kenyataannya pada kehidupan sehari-hari, tindakan ini merupakan tindakan yang sangat sulit dilakukan. Kenapa bisa demikian? Hal ini dikarenakan kesadaran dari setiap individu akan membuang sampah pada tempatnya masih sangat kurang. Lalu, upaya yang kedua adalah melakukan penebangan pohon secara tebang pilih. Tentu ini merupakan tindakan yang penting untuk kita lakukan. Manusia memang diperbolehkan mengambil sesuatu yang ada di alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun manusia juga tidak boleh lupa akan tugasnya untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan agar kesehatan lingkungan tetap terpelihara. Nah, ketika kita melakukan penebangan pohon secara tebang pilih, maka itu akan meminimalisir terjadinya hutan gundul, di mana ketika hutan ini gundul yang akan terjadi adalah bencana alam, yaitu tanah longsor, di mana tanah longsor tentu saja akan memberikan dampak yang merugikan bagi manusia itu sendiri.
Lalu upaya yang ketiga adalah melakukan reboisasi atau penanaman hutan yang gundul. Ketika manusia itu melakukan penebangan hutan secara liar, yang akan terjadi adalah hutan itu menjadi gundul. Ketika hutan itu telah gundul, yang perlu kita lakukan adalah melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan tersebut. Tujuannya apa? Supaya perlahan-lahan hutan yang gundul itu ekosistemnya bisa kembali seimbang. Nah, upaya yang keempat adalah tidak melakukan tebang liar. Ini sangat berkaitan dengan upaya kedua dan ketiga tadi. Manusia sangat dilarang untuk melakukan penebangan hutan secara liar. Karena apa dampaknya? Akan menyebabkan hutan itu menjadi gundul. Ketika hutan itu gundul, bencana alam akan terjadi, yaitu tanah longsor yang merugikan bagi manusia. Upaya yang selanjutnya, yaitu upaya yang kelima, adalah menangkap ikan dengan cara tradisional. Akhir-akhir ini banyak sekali penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom. Hal ini tentu saja dilarang karena merugikan bagi manusia itu sendiri dan juga lingkungan, terutama ekosistem laut. Kenapa bisa demikian? Ketika kita menangkap ikan dengan bom, memang hasil tangkapannya mungkin lebih banyak daripada menggunakan cara tradisional seperti pancing. Namun kita harus memikirkan jangka panjang dan dampak apa sih yang kita peroleh ketika kita menggunakan bom untuk menangkap ikan. Salah satunya adalah ekosistem laut tentu akan rusak, terumbu karang, ikan-ikan kecil semuanya akan mati. Dan dalam jangka panjang, bisa saja ikan-ikan yang kecil mati itu menyebabkan populasi ikan itu menjadi punah. Kemudian upaya yang keenam adalah membersihkan lingkungan setiap hari. Ini menjadi upaya yang sangat penting dilakukan oleh setiap individu. Kenapa bisa demikian? Lingkungan itu kan berhubungan dengan kita setiap hari. Anggaplah adalah lingkungan sekitar, yaitu rumah, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Bayangkan ketika lingkungan tersebut tidak dibersihkan, yang akan terjadi apa? Lingkungan tersebut akan kotor. Ketika lingkungan itu kotor, akan menyebabkan berbagai penyakit yang tentu saja akan berdampak buruk terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Lalu upaya selanjutnya, yaitu yang ketujuh, adalah tidak merusak tanaman sekitar. Tanaman sekitar yang dimaksud di sini adalah tanaman yang tidak mengganggu aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Setidaknya, ketika kita tidak bisa melakukan penanaman suatu tumbuhan atau tanaman, jangan kita rusak tanaman tersebut. Kedelapan, yaitu tidak membuang bahan kimia ke sungai. Ketika kita membuang bahan kimia ke dalam sungai, maka akan mengganggu ekosistem dari sungai itu, di mana organisme-organisme yang ada di dalam sungai itu bisa saja mati, dan juga keadaan airnya pun akan berubah, di mana air menjadi bau, keruh, dan bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya, yaitu menanam pohon di sekitaran jalan kota. Ini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya pencemaran udara oleh karbon dioksida. Ketika kita melakukan penanaman pohon di pinggir jalan kota, maka pohon tersebut akan melakukan penyerapan terhadap karbon dioksida di dalam udara. Upaya selanjutnya yaitu membuat terasering di daerah pegunungan. Upaya ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya tanah longsor pada daerah pegunungan. Kemudian yang terakhir atau upaya yang ke-11 yaitu mengurangi penggunaan asap kimia. Asap kimia yang dimaksudkan di sini contohnya seperti asap rokok ataupun asap kendaraan yang bisa mengakibatkan pencemaran udara, yaitu berupa karbon dioksida. Di mana asap rokok sendiri merupakan salah satu produk yang manfaatnya bisa dibilang tidak ada dan menimbulkan berbagai dampak yang negatif bagi lingkungan, terutama bagi manusia. Sedangkan asap lainnya seperti asap pabrik ataupun asap kendaraan itu bisa kita minimalisir dengan mengurangi penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi upaya-upaya pemeliharaan kesehatan lingkungan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana penting sekali kita melakukan upaya tersebut supaya kesehatan lingkungan itu bisa tetap terjaga. Mari sama-sama kita tingkatkan kesadaran pada diri kita masing-masing untuk menjaga kesehatan lingkungan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, cukup sekian video penjelasan materi dari saya tentang upaya-upaya pemeliharaan kesehatan lingkungan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.